الفاتح إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب نصاح الدنيا والسلمانية شيخ الإسلام كتب دعوة الإرشاد حبيب عبد الله بن الحداد وصوله وفروعه نتغشوا برحمة والمغفرة الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بذي وينفعنا ويدعو علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركاته ونفاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام كتب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنكم أجمعين. وأما صحبة الأشرار ومن لا خير في صحبته من الغافلين المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة فهي صحبة المذمومة الممقوتة إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu, majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kita berkumpul di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, juriyat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ankum ajma'in. Wa amma suhbatul ashrar wa man la khaira fi suhbatihi minal ghafilin al mu'ridin 'anillah wa 'anid daril akhirah. Dan adapun bakawan sama orang yang jahat dan orang yang tidak ada kebaikan pada mengawaninya daripada orang-orang yang lalai, yang berpaling mereka daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada negeri akhirat. Fahiya suhbatul mazmumah al-mamqutah. Maka bermula dia bakawan tersebut, yaitu bakawan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amun kita nih bakawan lawan orang-orang yang jahat,
Orang-orang yang kada baik, orang-orang yang jahat atau orang yang kada baik itu orang yang tidak ada baiknya, kada bagus. Kita itu bakawan lawan orang yang kada baik. Karena orang-orang yang jahat, orang-orang yang kada baik itu orang-orang yang mana melalaikan atau lupa berpaling daripada Allah. Artinya orang itu kada ingat lawan Allah Ta'ala. Orang itu kada ingat daripada hari kiamat. Amun kita nih bakawan lawan orang-orang jahat, orang-orang yang mana mereka tersebut itu jauh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu kada ingat lawan negeri akhirat, kada ingat lawan hari kiamat. Maka kita bakawan orang itu kada baik. Maka kita bakawan lawan orang nangke itu dicela oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lah, jadi imbasnya tuh dapat kita. Imbas lawan nah itu umpat bisa umpat itu bang masalahnya. Bahkan Allah Ta'ala kadang-kadang jujur Allah Ta'ala karena mereka itu jahat, orang yang ada ingat lawan Allah, orang yang mana berpaling kada ingat hari. Mudahan kita lah sampai takawan lawan orang-orang yang kada baik atau lawan orang-orang yang jahat. Kebalikannya semalam mulai dijelaskan, namun kita bakawan lawan orang yang baik. Nah ini bisa mendekatkan diri kita lawan Allah Ta'ala. Bakawan lawan orang-orang yang soleh itu luar biasa, menjadikan kita itu memberikan kesemangatan lawan kita untuk mengerjakan kebaikan, untuk menggawi daripada beribadah. Lianna ahla syarri wal fasad yata'ayyan ba'duhum fillah. Yata'ayyanu ba'duhum fillah. Karena sesungguhnya orang yang jahat dan ahli kerusakan itu jelas kemurkaan mereka pada Allah. Orang yang jahat, orang yang fasik itu jelas sudah dapat murkanya Allah. Namun orang itu dapat kemurkaan Allah Ta'ala, berarti orang itu jauh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu jauh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya kita jangan sampai mengawani lawan orang yang jauh lawan rahmat Allah Ta'ala. Amun kita bakawan lawan orang yang jahat itu tadi, mereka dapat Allah Ta'ala sudah daripada Allah. Mereka dapat murka, kita berbarak lawan mereka itu, kita bakawan lawan mereka itu, otomatis dikhawatirkan kita itu kalau juga dapat kemurkaan Allah. Wa tajibu ba'adatuhum wa mujanibatu, dan wajib dan engkau wajib dan wajib menjauhi mereka dan menjauhi mereka. Pokoknya orang-orang kayak itulah nang kada itu wajib jauhi, jangan diparaki. Dzalika minal muhim din, dan demikian itu daripada sepenting perkara agama, karena pengaruh biasa. Ya Allah, kawan lawan orang jahat itu pengaruhnya luar biasa. Bakawan orang baik pengaruhnya luar biasa. Bakawan lawan orang jahat, Allah Allah murka mereka, Allah murka
mereka jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Amun kita marupaki mereka, khawatirnya kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Amun kita mengawani orang-orang saleh, orang-orang yang baik, nah ini walaupun kita itu kurang baik tapi mengawani orang-orang baik, nah ini bisa mengundang pada rahmat Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini adalah suatu yang lebih penting ujar Habib Abdul Haddad daripada perkara masalah agama yang kadang-kadang kita memperhatikan yang demikian itu. Kadang kita kan terpikir bang kawan tolong siapa aja, aku kuatnya aja. Kadang kau itu ya kalau lah aku kan pacangan juga atau umpat kadang kau harus usaha kita juga, karena itu adalah satu yang penting pada perkara. Wa man ahabba billah wa lidah man baribadillahi wattaqa an ta'atihi innal hubba fillah lazimani la hu ahadunil akhar. Dan siapa cinta ia pada Allah bagi Allah, siapa cinta pada Allah dan bagi Allah akan orang kepada Allah dan takwa ia, niscaya muktuju mustahil akan orang yang maksiat dan yang berpaling daripada ketaatan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau orang itu nih cintanya karena Allah dan bagi Allah, cinta lawan siapa? Cinta lawan orang yang baik daripada hamba Allah, dan cinta lawan orang-orang yang takwa daripada hamba-hamba Allah. Kalau orang itu benar-benar cintanya karena Allah lawan orang itu, karena orang itu baik, orang itu takwa, kalau inya bersifat cinta pasti inya itu kada mustahil inya kada katuju lawan orang yang maksiat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau inya itu bujur-bujur cinta nih lawan orang baik daripada hamba Allah, orang yang takwa daripada hamba, pastinya itu kada katuju lawan orang yang maksiat lawan Allah Ta'ala. Amun orang itu bepada aku cinta ujarnya lawan hamba Allah Ta'ala yang baik atau hamba Allah Ta'ala yang takwa, tapi inya katuju jualan maksiat, katuju lawan orang atau hamba yang maksiat lawan Allah Ta'ala. Nah ini berarti cintanya itu perlu dicurigai. Berarti kada pasti cintanya. Karena kalau orang itu sudah cinta lawan seseorang daripada hamba Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala itu adalah orang yang baik, hamba Allah Ta'ala itu orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, pastinya itu kada katuju lawan hamba Allah Ta'ala yang maksiat dan berpaling lawan Allah Ta'ala. Fa innal hubba fillah wal bughda fillah mutalazzimani la yasihu ahaduma bidunil akhar. Maka sesungguhnya cinta pada Allah dan murka marah pada Allah melazimi keduanya, kada sah salah satu keduanya dengan selain yang lain, kada mungkin belaina. Pasti sudah inya itu cinta. Kalau orang itu pasti cinta karena Allah, pasti marahnya kada katujunya karena Allah Ta'ala juga. Maksudnya apa? Sesuatu kebaikan yang dikatujui Allah pastinya katuju. Sesuatu yang dimurkai Allah, sesuatu yang Allah kada katuju pastinya kada katuju juga. Karena kada mungkin. Kalau orang sudah cinta karena Allah, itu kada mungkin. Misalkan kalau sesuatu masalah kebaikan, inya wajar senang ya kalau
Tapi pulang masalah kebaikan pulang orang senang juga. Nah ini kan itu kadang mungkin itu. Orang yang buju-buju cinta karena Allah, murka karena Allah, pasti sudah. Artinya menurut kayak apa Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kada kau tuju, berarti kada kau tuju juga inya. Bila Allah Ta'ala senang, berarti inya senang. Itulah namanya cinta karena Allah, sarik atau murka kada kau tuju karena Allah. Wahuma minad-din bimanzilati aliyatin rafi'atin. Dan keduanya itu daripada perkara agama dengan kedudukan yang tinggi dan terangkat, yang tinggi yang terangkat. Ini salah satu daripada masalah agama, perkara agama. Ya Allah, sesuatu yang dikatujui Allah, orang hamba-hamba Allah, wajar kita senang, himung kita katuju kita. Oh ini gawinnya baik Bang Inya, seorang hamba itu nah. Apalagi ibadus sholihin, hamba-hamba yang saleh, wajar kita cinta ya Allah. Tetapi juga bila ada hamba-hamba yang maksiat, kita juga ada ketujuh. Nah berarti orang itu bujur-bujur cintanya karena Allah dan marahnya karena Allah. Karena itu adalah perkara agama daripada kedudukan yang tinggi terangkat. Jadi dilihat di situ aja kalau masalah kedudukan agamanya itu kayak apa. Kalau orang itu nih beragama kayak apa, keislamannya itu di tingkatan kedudukan yang tinggi kah, inya tuh mengangkatkah daripada derajat agama, ketinggian daripada agama Islam itu diangkatnya tahu kada? Itu di situ dilihat. Apakah hanya itu cintanya karena Allah atau inya itu marahnya karena Allah juga. Amun beda dan kayak itu batinya itu kada meninggikan, kada mengangkat daripada kedudukan agama. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang kayak itulah. Karena ini berhubungan daripada agama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awsuki ural iman al-hubbu fillah wal bu'dhu fillah. Dan sungguh bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min awsuki ural iman, daripada sekuat-kuat tali iman, yaitu cinta pada Allah dan marahnya pada Allah. Artinya orang itulah ngaran manusia ikan bisi akhlak atau tabiat. Kita sebagai manusia itu ada bisi kadang-kadang katuju, kadang-kadang kada katuju. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sarik. Nah bila kita itu senangnya, katujunya, cintanya sesuai daripada Allah Ta'ala, atau kita murkanya, sariknya, kada katujunya sesuai lawan Allah Ta'ala, maka itu adalah salah satu penguat daripada tali iman. Kayak apa kita ini sarik lah misalkan. Seandainya nih agama Allah disia-siakan, nah, misalkan lah, atau hak Allah Ta'ala dihina-hinanya, masalah agama Allah dihinanya misalkan, amun kita kada sarik, nah ini khawatirnya berarti keimanan kita itu kada kuat berarti. Ya kalau biasa aja kita misalkan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seabdal amalan yaitu cinta pada Allah dan murka pada Allah. Nah jadi orang yang
cinta karena Allah, marah karena Allah, itu ada termasuk seabdal-abdal daripada amalan. Apa arti abdal itu ya? Arti abdal itu ziyadatus sawab, labihan daripada pahala. Kita kalau jaga ibaratnya kita tuh hendak beramal tuh pasti hendak mencari apa? Yang abdal-abdalnya kalau di dunia ini kita nih, kalau hendak mencari masalah nikmat pasti hendak berbanyak itu. Kalau dapat banyu secangkir bisa hendak 2 cangkir misalnya. Itu apalagi itu sesuatu yang kita inginkan misalkan. Atau apa aja. Itu kan kalau masalah di dunia kan. Nah, jadi arti abdal itu adalah sesuatu yang labihan daripada pahala. Jadi ibaratnya banyu itu hibah. Nah, itu sahibahnya banyu itu. Atau lebih daripada itu. Nah, itu namanya abdal. Jadi kayak apa amalan, saya kira amalan itu salah satu amalan yang abdal. Artinya pahalanya terbanyak. Apa itu? Itu orang yang cinta karena Allah dan marahnya karena Allah juga. Cinta sesuai daripada kehendak Allah. Karena Allah seperti majelis-majelisul khair, kita katuju, kita senang ya Allah. Kenapa? Ini adalah sesuai Allah Ta'ala katuju jurang kayak itu. Allah Ta'ala senang ya Allah. Dan Rasulullah SAW menyuruh juga. Jadi kayak apa kita sesuai dengan dikatujui Rasulullah, kayak apa kita sekira sesuai dengan dikatujui oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita katuju juga. Nah, itu berarti al-hubbu fillah. Katuju kita ya Allah untuk kebaikan, berbuat kebaikan itu katuju. Nah, ini masalah kada kebaikan, kejahatan, maksiat. Nah, itu kita kada katuju, pada senang ya Allah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya kada katuju juga. Allah dan Rasulnya murka juga. Berarti orang itu murkanya kadang-kadang karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam wa haliddinu illa al-hubba fillah wal bu'da fillah. Adakah agama kecuali ada, yaitu orang yang cinta pada Allah dan murkanya pada Allah. A'ni al-haditha. Maksudnya ini apa yuk? Ini adalah hadis atau huwal hadis. Wal hadis. Artinya di dalam agama itu, kita ini beragama nih ya Allah. Itu ada kaitannya di dalam agama itu gawian-gawian di dalam kehidupan kita ini ada kita katuju ya kalau amun kita katujunya itu sesuai lawan Allah, berarti hubbu fillah. Berarti ada juga nang kada katuju sesuai lawan kada katuju, murka daripada Allah. Karena di dalam agama tuh kayak itu. Kita kan di dalam agama ini ada perintah, ada larangan. Kisah contohnya perintah Allah apa? Menggawi sembahyang atau mengerjakan sholat, itu perintah Allah. Ya kalau itu dalam agama, kita senang katuju. Karena senang lalu kita kerjakan. Ya Allah. Apa yang kada dikatuji Allah Ta'ala, kita kada katuju juga. Apa? Menggawi yang diharamkan Allah Ta'ala. Karena di dalam agama itu ada nang kayak itu. Pasti ada yang katuju, ada yang kada katuju. Ada cinta, ada murka. Wahallahu ila Isa alaihi salam, "Lau 'abadtani bi'ibadati ahli sama wa ahli al-ardi wa hubbun fiyya laisa wa bu'dun fiyya laisa ma nab'uka dzalika 'indi." Telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam.
Jadi Allah Ta'ala nih mewahyukan kepada Nabi Isa. Jadi Allah Ta'ala berfirman, artinya Allah Ta'ala berfirman lawan Nabi Isa. Ujar Allah Ta'ala nih memandiri Nabi Isa. Jikalau Allah Ta'ala engkau wahai Nabi Isa menyembah akan daku dengan ibadahnya ahli langit dan ahli bumi. Maksudnya apa? Nabi Isa itu beribadah, ibadahnya itu seperti orang-orang yang di atas langit dan seperti orang-orang yang di atas bumi. Berapa banyak orang di atas langit? Ribuan malaikat ya Allah. Di atas bumi banyak juga ya Allah. Dan makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya ibadah Nabi Isa itu seperti ibadah mereka, luar biasa. Ujarlah tadi kalau engkau nih wahai Nabi Isa beribadah seperti ibadah ahli langit, seperti ibadah ahli bumi, dan tidak ada kecintaan padaku. Laisa hubbun fiyya. Artinya, tapi cintanya bukan karena aku, dan murkanya bukan karena aku. Tidaklah manfaat engkau yang demikian itu di sisi aku. Artinya apa ya? Walaupun kita ini banyak ibadahnya nih, ibadahnya luar biasa, tapi kadida rasa murka, kadida merasa sarik lawan orang-orang yang menggawi maksiat misalkan. Karena orang yang menggawi maksiat itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kita kada sarik, walaupun amalan kita banyak, tetap aja ujar Allah Ta'ala kada manfaat artinya. Jadi kita ini amalan kita gawi gitu kan, sesuatu yang dikatujui Allah kita katuju juga, kita senang juga. Apa aja Allah yang katuju kita katuju juga. Allah Ta'ala kada katuju kita kada tuju. Jangan kita masalah maksiat katuju juga misalkan. Ya kalau orang karaokean katuju juga misal. Nah itu lain pulang kisahnya ya kalau. Berarti orang itu murkanya apa? Berarti tuh kadida rasa sarik yang mana Allah Ta'ala di situ yang itu di situ sarik. Maka kada manfaat ujar Allah Ta'ala. Walaupun ibadah kita seperti ibadah ahli langit dan ahli bumi. Kayak apa ibadah ahli langit dan ahli bumi? Luar biasa. Ya Allah. Kayak apa bubuhan ahli langit? Banyak malaikatnya. Ujar Allah Ta'ala rokok. Ujar Allah Ta'ala sujud. Ujar Allah Ta'ala bertasbih, baca tasbih. Kadida menggawi dosa. Pokoknya ibadah terus. Yang dibuat ahli bumi ini banyak orang-orang salih, banyak deh. Para ambiya dulu di zaman dulu banyak. Para aulia banyak. Nah jadi amun kadida rasa cinta karena Allah, rasa marah karena Allah kadida nang kaya itu, maka kada manfaat. Wa qala Isa alaihi salam tahabbabu ilallah bi bu'di ahli al-ma'asi wa taqarrabu ilallah bil bu'di anhu watlabu ridallahi ta'ala bisukhtihi. Dan telah berkata oleh Nabi Isa atasnya salam, bercinta-cintalah kalian, bersenang-senanglah kalian kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan marah ahli maksiat. Artinya kita itu amun kada katuju lawan ahli maksiat, berarti kita itu termasuk bercita-cinta senang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kada katuju lawan orang ahli maksiat. Dan mendekatlah kalian kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi daripada mereka. Jadi ujar Nabi Isa, ayo mendekatlah lawan Allah Ta'ala dengan cara apa? Menjauhi daripada ahli maksiat. Kenapa? Kita berkeinginan kalau kita menjauhi daripada ahli maksiat, mudah-mudahan kita kada menggawi maksiat. Jangan berparak-parak, cepat menularnya. Nah itu kadang-kadang. Watlabu ridallahi ta'ala, dan tuntutlah, carilah keridaan Allah Ta'ala dengan marah, dengan kada katuju lawan mereka ahli maksiat.
Jadi kita nih nah kada katuju lawan orang manggawi maksiat nih kada katuju itu adalah salah satu kita ini hendak mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Ya kalau jadi nang orang kada katuju lawan nang kezaliman misalkan lah, kada katuju lawan kemaksiatan, itu adalah salah satu hendak menggapai, hendak mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Jadi orang itu kadang-kadang ya kalau masing-masing manhaj metode yang orang itu hendak mendekatkan diri lawan Allah Ta'ala masing-masing metodenya ya kalau. Dengan cara apa metodenya? Ada dengan kada katujulan ahli maksiat. Sekira apa? Hendak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, hendak mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ada juga menjauhi lawan mereka, kada katuju murka lawan mereka. Nah itu tujuannya apa? Ada juga yang senang lawan orang yang solehin ya kalau lah. Majelis solehin katuju bakumpul orang-orang soleh bakumpul ya kalau. Katuju kita ini bakumpul lawan sesuatu yang diridai Allah dan Rasulnya. Ya kalau gawian-gawian yang diridai Allah dan katuju kita nah kayak itu adalah salah satu hendak mencapai atau mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini artinya hidup ini kan kayak apa, kita tuh sakira diridhai Allah Ta'ala. Amun kita diridhai Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan keberuntungan. Ada ya kalau orang hendak mendapatkan diri dalam Allah Ta'ala apa? Dengan cara hendak mendapatkan ridha lawan kuitan. Ya kalau lah ridallah fi ridal walidain. Itu salah satu metode caranya juga. Ya kalau lah dengan kita ini sekira diridai Allah Ta'ala, ayo kayak apa caranya sekira diridai kuitan dikatuju kita sekira Allah Ta'ala katuju juga ya, itu adalah cara mendapatkan ridanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala muqati'atul fasik kurbanun ilallah. Dan telah berkata oleh Hasan Basri, mudah-mudahan memberi rahmat akan Allah Ta'ala, memutuskan orang yang fasik, berputus lawan orang fasik nih, putus kita aja. Maksudnya putus itu ada bakawan lagi ya kalau putus kita aja misalkan, pokoknya walaupun kada usah disuarakan, kada apa juga bang ya baiknya. Pokoknya kita bila orang itu fasik jangan tapi lagi bakawan sudah. Nah, itu memutuskan sudah gitu. Itu ujar Hasan Basri adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya kalau usah kita bersuara, kita putusan nggak usah gitu. Ya Allah. Amun sudah ya ini orang fasik ini ada perlu lagi dikawani sudah. Ya kalau usah udah tinggalkan sudah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Fatabayyana bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'mini wa yata'ayyanu 'alaihi ay yuhibba ahlal khairi wad din wal ilmi was salah ahya'an wa amwat. Maka jelas dengan sesuatu kami sebutkan, sesungguhnya sepantasnya bagi orang yang beriman dan jelas atasnya bahwasanya cinta ia akan ahli kebaikan dan ahli agama dan ahli ilmu dan ahli sholah, artinya oleh orang-orang yang soleh, hidup dan meninggal. Hidupkah mereka atau mati? Oh, kenapa kita cinta lawan inya orang beriman itu? Oh, karena itu orangnya soleh, orangnya khair, orangnya itu baik, orangnya itu walaupun orangnya itu masih hidup atau sudah meninggal. Salah satunya kita cinta lawan orang-orang saleh yang meninggal kayak apa? Kita ziarah itu kan? Menziarahi ya Allah, menziarahi para aulia Allah, menziarahi para as-salihin. Itu adalah salah satu kita memang disuruh dan sepantasnya mencintai mereka.
walaupun mereka masih hidup atau sudah meninggal. Jadi walaupun sudah meninggal tetap aja kita cinta lawan mereka. Ya kalau cinta. Wa yabghudhu ahlal batil wal fasad waz zulmi wal fusuqi ahya'an wa amwata. Dan sepantasnya jualan orang beriman itu murka karena ketujuh akan ahli yang batil, ahli zalim, dan ahli kerusakan, dan ahli zalim, dan ahli fasik, hidup dan mati. Hidupkah mereka? Sudah matikah? Tetap kita murka karena ketujuh juga. Jadi kalau orang zalim itulah walaupun sudah meninggal tetap disuruh kita nih kada katuju lawan iya. Ya Allah. Kenapa? Karena orangnya zalim. Jelas sudah aja kata Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta karena Allah dan murka atau kada katuju karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.